tentu ya kita sama-sama mengapresiasi lah kinerja bersama pemerintah di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, terutama ya kinerja vaksinasi ya, walaupun masih banyak catatan-catatan koreksi yang mungkin nantinya akan kami berikan di dalam rangka tentu perbaikan-perbaikan ke depan di dalam meningkatkan kinerja untuk masa pandemi ini. Dan tadi kalau bicara transisi dari pandemi ke epidemi, saya sangat-sangat sepakat kita harus sama-sama berhati-hati ya, jangan sampai anggapan kalau sudah endemi ini dirasa sudah aman gitu ya, masyarakat taunya endemi ya berarti udah aman gitu ya, nanti justru menyebabkan fatality lagi gitu ya. Tadi juga disampaikan ada rilis ya beberapa pandangan ya WHO maupun juga beberapa lembaga lainnya yang menjelaskan endemi itu bukan hanya istilah saja ya, tapi ada tahapan-tahapannya. Kita juga harus belajar banyak penyakit betul yang dengan status endemik saja masih tetap menyumbangkan angka kesakitan dan juga kematian yang tinggi ya. TB kita belum selesai, lalu juga HIV, DBD, malaria dan lain sebagainya lah ya. Jadi kewaspadaan dan kehati-hatian menggunakan status endemi ini mohon bisa terus dikawal lah ya ke depannya, jangan terburu-buru ya, tapi bukan berarti juga menjadi memperpanjang juga situasi pandemi ya. Yang selanjutnya terkait dengan capaian vaksin ya. Saya nggak paham nih datanya berbeda antara Kementerian Kesehatan dengan KPCPEN. Data capaian vaksinasi ya, yang satu bilang 70%, yang satu bilang di atas 70%, yang Kementerian Kesehatan capaian masih di bawah 60% ya. Ini mana yang benar nih datanya gitu ya. Lalu terkait dengan peringkat tadi ya, peringkat terlihat seperti peringkat keempat di dunia ya, dengan dalam jumlah orang yang sudah dilakukan vaksinasi ya, tapi ini datanya menjadi misleading menurut saya karena acuannya tidak pas ya. Secara jumlah penduduk Indonesia memang peringkat keempat terbesar di dunia gitu ya. Tapi dari data yang disajikan harusnya mengacu ke persentasi dibagi dengan jumlah penduduk gitu. Jadi presentasinya berdasarkan populasi ya, dan ini juga kelihatannya masih dosis yang pertama bukan yang full dosis. Jadi harus fair lah ya, kalau mau yang lengkap yang disajikan, artinya lengkap ini kan baru 57% gitu, masih jauh kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju lainnya gitu. Yang selanjutnya terkait dengan penerimaan dan juga kedatangan vaksin tahun 2022 ya, yang bilateral itu maksudnya seperti apa ya. Lalu dijelaskan di sini total vaksin yang direncanakan akan datang sebesar 83 juta ya, dengan rincian mungkin di halaman selanjutnya ada rincian jenis-jenisnya, tapi mohon juga dijelaskan ini harganya berapa ya, sehingga kita tahu belanja negaranya seperti apa, lalu juga dari semua ini berapa yang ada potensial, pasti ya potensial kadaluarsa gitu ya. Harusnya ini sudah ada hitung-hitungannya juga, sehingga juga jelas kemudian hitungan potensial loss APBN-nya berapa gitu. Jadi mohon ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Dan yang selanjutnya tadi Pak Menteri juga menyinggung tentang vaksin HOPS vaksin HOPS ini ya memang Indonesia termasuk di dalam negara yang menerima dukungan dari Global Vaksin HOPS ini ya, dengan platform mRNA dari Afrika Selatan.
karena memang dinilai kita punya kapasitas yang untuk bisa menyerap teknologi dan mampu melakukan produksi ya yang selama ini melalui PT Bio Farma ya. Transfer teknologi ini ya akan berkontribusi pada akses yang setara terhadap penanggulangan permasalahan kesehatan memang, tapi juga saya kira perlu diperhatikan keberlanjutannya ya, sustainability produksinya seperti apa di Indonesia, lalu distribusinya ke regional itu juga seperti apa gitu. Yang selanjutnya juga terkait dengan KPCPEN tadi ya, disampaikan ada strategi percepatan vaksin, disampaikan di sini ada kebijakan gitu ya, kebijakannya bagi sasaran yang mengalami dropout dalam rentang waktu kurang dari 6 bulan bisa diberikan vaksin kedua dengan platform yang berbeda sesuai dengan ketersediaan di masing-masing daerah. Saya ingin tahu lebih lanjut dasar kebijakan ini apa gitu ya, sama saya kira dengan yang selanjutnya untuk yang dropout lebih dari 6 bulan juga vaksin pertamanya harus diulang dan bisa menggunakan platform juga yang berbeda dari vaksin yang semula, termasuk juga memprioritaskan penggunaan vaksin ya Covovax di sini untuk dosis kedua heterolog bagi sasaran dropout dan juga vaksin AstraZeneca untuk dosis 1 dan 2 termasuk dosis 2 heterolog untuk sasaran dropout serta dosis boosternya gitu. Jadi ini dasar dari kebijakan ini seperti apa? Mohon bisa dijelaskan lebih lanjut. Lalu untuk peningkatan juga laju vaksinasi ya harian ya untuk mencermati ketersediaan vaksin dengan memperhatikan tentunya kadaluarsa dan juga sumber perolehan vaksin. Tolong juga dijelaskan berapa vaksin yang saat inilah ya yang tadi sudah kadaluarsa, akan kadaluarsa ya, serta juga sumber perolehan vaksinnya. Kenapa di sini juga disampaikan vaksin Sinovac cuma diperuntukkan yang hanya untuk anak yang 6 sampai 11 tahun ya. Yang selanjutnya terkait juga dengan testing ya, peningkatan testing bagaimana sebelum itu saya kira ke yang KPCPEN dulu seingat saya ya, KPCPEN itu pernah mengumumkan dan juga sudah ada arahan dari Presiden terkait dengan vaksin Nusantara untuk bisa jadi salah satu vaksin booster ya. Nah ini bagaimana perkembangannya vaksin Nusantara, mengapa tidak ada laporannya di dalam paparan hari ini. Dan yang selanjutnya tadi terkait dengan testing ya, kasus konfirmasi memang menurun, tapi juga ini disebabkan karena testing yang juga menurun signifikan ya. Kalau di negara lain di Amerika Serikat itu sudah memberlakukan self testing ya, tes mandiri COVID-19. Nah, saya lihat di Indonesia ini sebenarnya juga sudah banyak ya yang melakukan self testing, tapi perizinannya yang belum jelas ya. Belum jelas pengaturannya, regulasinya, termasuk juga limbahnya ya seperti apa. Ini mohon bisa disampaikan terkait dengan hal ini, potensi terhadap implementasi self testing ini ya ke depannya akan seperti apa. Ya kalau bisa ya akan lebih baik saya kira ya ke depan tes COVID ya kayak kita orang mungkin hamil ya tes pack aja gitu ya, bisa melakukan tes sendiri gitu ya, tapi tentu ada hal-hal lain yang harus dipikirkan, limbah pembuangannya dan lain sebagainya gitu. Itu saya kira pimpinan yang ingin saya perdalam. Mungkin nanti kalau ada yang terlewat saya ulangi. Terima kasih pimpinan.